Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Prasanti dengan NPM 2314-23056 dari kelas PITB. Di sini saya akan mempresentasikan ulang eh, beberapa pembahasan yang telah dibahas. Di sini yang pertama saya akan membahas pengenalan mikroskop dan penggunaannya. Mikroskop merupakan alat penting dalam dunia ilmiah yang memungkinkan pengamatan struktur dan detail yang tidak dapat terlihat dengan mata manusia. Ditemukan pada abad ke-17, mikroskop telah mengalami perkembangan pesat dalam desain dan teknologi. Penggunaannya melibatkan perbesaran optik kecil hingga rincian mikroskopis, memberikan wawasan mendalam dalam berbagai bidang seperti biologi, kedokteran, dan ilmu material. Dengan kemampuannya untuk memperluas pandangan ke dunia yang tidak terlihat, mikroskop memainkan peran krusial dalam penelitian ilmiah dan penemuan baru. Lalu di sini ada tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk mengenal berbagai jenis mikroskop. Yang kedua adalah untuk mengenali bagian-bagian penting mikroskop serta masing-masing fungsinya. Yang ketiga adalah untuk mengetahui prosedur penggunaan mikroskop secara baik dan benar. Lalu di sini ada metodologi untuk alat dan bahan. Di sini kami menggunakan alat tulis, logbook, dan ponsel. Untuk alatnya tentu saja kami menggunakan mikroskop. Di sini juga ada diagram alir, prosedur konsultasi penggunaan mikroskop dan penggunaannya bisa teman-teman lihat. Nah, di sini ada mikroskop stereo dan juga mikroskop majemuk. Dan juga di sini sudah ada panas-panas untuk mengenal bagian-bagiannya. Pengertian mikroskop. Pengertian mikroskop ini adalah alat optik untuk digunakan untuk melihat dan mengamati benda-benda yang berukuran kecil sehingga tidak mampu dilihat menggunakan mata telanjang. Mikroskop cahaya dibedakan menjadi mikroskop majemuk dan mikroskop stereo berdasarkan ukuran objek yang akan diamati. Bagian-bagian serta fungsi mikroskop. Mikroskop terdiri dari dua bagian utama, yaitu optik dan non-optik. Bagian optik melibatkan lensa objektif, lensa okuler, dan kondensor. Lensa objektif yang terbesar bayangan dan kondensor menginteraksi cahaya. Mikroskop majemuk dan stereo memiliki bagian non-optik, termasuk tabung mikroskop, lensa mikrometer, makrometer, prinsip foto karat, cermin, diafragma, kasus mikroskop, dan resolver. Mikroskop stereo hanya memiliki dua sistem, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Fungsi penjepit meja dan kalkulasi pada mikroskop stereo sama dengan mikroskop majemuk. Lalu ini ada penggunaan mikroskop. Langkah-langkah penggunaan mikroskop majemuk melibatkan meletakkan mikroskop, menempatkan sediaan, dan menyesuaikan fokus. Mikroskop stereo cocok untuk benda yang besar dengan langkah-langkah penggunaan yang mencakup menyalakan mikroskop, metal fokus, dan mengamati objek yang besar. Untuk perawatan mikroskop yang benar, itu letakkan mikroskop pada meja yang datar dan stabil untuk mencegah guncangan. Lalu pastikan ruangan kering dan suhu sejuk untuk mencegah pertumbuhan jamur pada lensa. Matikan lampu dan cabut kabel setelah penggunaannya. Tutup lensa dan kabel penutup. Bersihkan setelah digunakan dan gunakan dengan bijak. Kesimpulan yang pertama adalah mikroskop merupakan peralatan yang sering digunakan di laboratorium dan lab untuk mengamati suatu objek yang sangat kecil dengan cara melakukan perusahaan bayangan objek dengan menggunakan lensa. Mikroskop memiliki banyak macam jenis, contohnya adalah mikroskop cahaya, elektron, majemuk, dan stereo. Lalu ada kesimpulan yang kedua adalah bagian-bagian penting dari mikroskop majemuk dan stereo.
terdiri dari akuarium dan akuatik atau mikroskop dan meja preparat yang memiliki peran masing-masing dalam operasi mikroskop. 3. Prosedur penggunaan mikroskop terdiri dari langkah menstabilkan mikroskop, atur intensitas cahaya, letakkan sampel atau objek, fokuskan, bersihkan setelah selesai, hubungkan mikroskop dengan baik dan benar. Lalu di sini ada beberapa daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat PPT ini. Jadi kita akan lanjut ke herbarium. Jadi herbarium ini adalah bukti autentik dari perjalanan tumbuhan di dunia dan juga berfungsi sebagai alat identifikasi untuk mengenali jenis pohon. Herbarium adalah istilah yang merujuk pada praktik pengawetan spesimen tumbuhan dengan berbagai metode dan jenis seperti koleksi dan ilmu pengetahuan. Spesimen herbarium biasanya ditempatkan dalam tempat yang disebut laboratorium herbarium, tempat yang mendapat perawatan khusus. Para ahli botani menyimpan koleksi herbarium mereka di sekitar herbarium. Tujuannya adalah praktikan diharapkan dapat memiliki keterampilan dan seni dalam mengawetkan tanaman. Yang kedua adalah praktikan dapat mengetahui metode pembuatan herbarium secara konvensional dan metode menggunakan microwave. Di sini ada metodologi untuk alat dan bahan yang digunakan adalah tisu, sanitizer, alat tulis, dan tumbuhan yang ingin digunakan. Lalu di sini ada metode kerja cara membuat herbarium. Nah, jadi pengertian herbarium sendiri, herbarium adalah suatu kalkulasi spesimen tumbuhan yang telah diawetkan dan dikumpulkan dari berbagai habitat di seluruh dunia. Tujuan utama dari herbarium adalah untuk mendokumentasikan keragaman tumbuhan dan menyimpan referensi visual dan data ilmiah tentang tumbuhan tersebut. Spesimen herbarium terdiri dari banyak tumbuhan yang telah dikeringkan, ditempelkan di kertas herbarium dan diberi label yang berisi informasi penting tentang tumbuhan tersebut. Herbarium memiliki peran penting dalam ilmu botani, astronomi, penelitian ekologi, dan pelestarian sumber daya alam. Lalu ada tujuan dan manfaat. Herbarium memiliki tujuan dan manfaat yang penting dalam ilmu, pengetahuan, dan pelestarian alam. Tujuan utama herbarium ini adalah untuk mengawetkan dan mendokumentasikan spesimen tumbuhan dari berbagai habitat di seluruh dunia. Manfaat utama terletak dalam berbagai aspek. Herbarium memungkinkan ilmuwan dan peneliti untuk melakukan studi tentang keragaman. Nah, ini ada perawatan herbarium. Perawatan herbarium ini adalah langkah penting dalam menjaga koleksi spesimen tumbuhan yang telah diawetkan agar tetap bermanfaat dan awet selama bertahun-tahun. Pertama, spesimen tumbuhan harus disimpan dalam kondisi yang stabil. Pengecekan berkala terhadap koleksi herbarium penting untuk meliputi tanda-tanda kerusakan atau degradasi. Pencegahan penyebaran serangga dan jamur juga merupakan bagian penting dari perawatan. Terakhir, perawatan herbarium juga melibatkan dokumentasi yang baik. Kesimpulannya adalah yang pertama adalah praktika diharapkan dapat mengembangkan keterampilan teknis dan kepekaan estetika dalam proses pengawetkan tanaman, menggabungkan aspek keahlian praktis dengan elemen seni untuk mencapai hasil yang optimal dalam pekerjaan tersebut. Yang kedua adalah praktisi berhasil memahami metode pembuatan herbarium baik secara konvensional maupun modern menggunakan microwave melalui penerapan prinsip-prinsip pengawetan tanaman. Mereka dapat menguasai teknik-teknik tersebut dengan memahami langkah-langkah, alat, dan prosedur yang terlibat dalam setiap metode. Keberhasilan ini mencerminkan kemampuan praktikan dalam mengintegrasikan pengetahuan konvensional dan teknologi mutakhir untuk mencapai tujuan pengawetan tanaman dengan efisien dan efektif. Lalu di sini ada beberapa perpustakaan yang digunakan untuk membuat PPT herbarium.
Ini itu akan menuju ke seleksi alam. Nah, jadi evolusi ini menjelaskan perkembangan makhluk hidup secara bertahap pada jangka waktu tertentu dan memang tidak hanya menuju bentuk yang kompleks. Seleksi alam merupakan konsep sentral dan teori evolusi Charles Darwin yang merupakan proses fundamental di alam yang membentuk dan memodifikasi sifat-sifat organisme. Proses ini melibatkan pemilihan individu-individu dengan sifat yang lebih sesuai untuk lingkungan mereka, keunggulan dalam kelangsungan hidup dan reproduksi. Jadi seleksi alam seperti stabil dan disruptif berkontribusi pada spesimen negara yang berbeda, membentuk keragaman hayati dan memberikan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Lalu ada tujuan. Jadi tujuan yang pertama adalah untuk membuktikan bahwa evolusi ini dapat terjadi akibat proses seleksi alam dan adaptasi. Yang kedua adalah untuk mengetahui dan memahami hubungan antara seleksi dan proses adaptasi. Jadi dengan metodologi, alat dan bahan yang digunakan adalah untuk alat, kami menggunakan gunting dari stopwatch saya, paku dan wadah. Untuk kertas, bahan yang digunakan itu adalah bahan dan kertas karton berwarna-warni. Lalu di sini ada prosedur kerja yang bisa teman-teman lihat. Gitu. Lalu di sini ada hasil. Hasil ini merupakan hasil dari kami turun lapangan langsung. Nah, dan ini cara menghitung. Jadi cara perhitungan seleksi alam ini menggunakan jumlah total terambil per jumlah total X dikali 100%. Jadi misal sendiri ini ada 53. Jadi 53 per 100. Jumlah total X itu adalah jumlah seluruhnya sebelum terambil, lalu teman-teman bisa kalikan 100%. Gitu. Lalu evolusi konsep sentral dalam ilmu biologi merujuk pada perubahan panjang waktu dalam wawasan genetik suatu populasi. Proses ini dipandu oleh seleksi alam, adaptasi genetik, dan interaksi dengan lingkungannya. Charles Darwin memainkan peran kunci dengan teorinya tentang seleksi alam yang menyorot bahwa individu dengan sifat-sifat yang lebih cocok dengan lingkungan mereka cenderung memiliki peluang bertahan dan berkembang biak lebih tinggi. Hasilnya, sifat tersebut secara bertahap tersebar dalam populasi dan satu generasi ke generasi berikutnya. Evolusi menjelaskan keragaman kehidupan membuktikan bahwa semua bentuk kehidupan terus beradaptasi untuk menghadapi tantangan lingkungan yang berubah. Faktor evolusi melibatkan sejumlah kita sedang bekerja bersama untuk membuktikan perubahan uh, dalam warisan genetik suatu populasi seleksi alam menjadi faktor utama, di mana individu dengan sifat yang memberikan keuntungan secara selektif dalam lingkungan tertentu cenderung memiliki peluang bertahan hidup yang lebih besar. Mutasi genetik, perubahan dalam mutasi genetik, tentang keragaman genetik yang menjadi bahan dasar bagi evolusi. Migrasi atau pergerakan individu antar populasi juga memainkan peran penting dalam menyebarkan variasi genetik. Karena lingkungan seperti perubahan iklim atau ketersediaan sumber daya dapat memicu perubahan evolusi dengan mempengaruhi seleksi alam. Lalu di sini ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah eksperimen menunjukkan bahwa evolusi dapat terjadi melalui seleksi alam dan adaptasi. Itu menunjukkan bahwa organisme dengan sifat-sifat yang sesuai dengan lingkungannya memiliki peluang kelangsungan hidup dan reproduksi lebih tinggi. Evolusi bukan hanya teori, tapi juga suatu realitas yang dapat dibuktikan melalui percobaan. Lalu yang kedua adalah memahami hubungan antara seleksi alam dan adaptasi. Kita dapat menyimpulkan bahwa seleksi alam menggerakkan evolusi dengan memilih sifat-sifat yang sesuai dengan lingkungan. Proses adaptasi sebagai respons terhadap seleksi alam memungkinkan organisme berubah untuk berinteraksi lebih baik
dengan lingkungannya. Kesimpulan ini mengkonfirmasi peran penting seleksi alam dalam evolusi dan menekankan betapa adaptasi adalah kunci untuk kelangsungan hidup dan perkembangan organisme. Lalu ini ada beberapa desas-desakan yang saya gunakan dalam menggunakan dalam membuat PPT seleksi alam atau evolusi ini. Baik, sekian pembahasan dari saya. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.